Salam jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Rema pagi ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat dan menikmati kebaikan kemurahan Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih kemurahan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu menolong kami, memberkati setiap pribadi kami, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema yang saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini yaitu kasih karunia Allah. Saudaraku, tema ini mengingatkan kita bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana Allah memberikan kepada kita keselamatan. Itu yang kita syukurin dalam hidup ini, bahwa pekerjaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita nikmati bersama dengan Kristus, banyak hal yang kita syukuri karena Yesus Kristus memberikan karunia keselamatan itu kepada kita. Saudaraku, kalau kita melihat dalam bacaan kita pagi hari ini, Rasul Paulus memberikan nasihat di jemaat Efesus pada saat itu. Paulus berkata bahwa kasih karunia adalah anugerah Allah semata, pemberian dan kemurahan Allah bagi setiap manusia yang percaya kepada Kristus. Allah menyatakan kemurahan dan kasih-Nya melalui kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Saudaraku, Paulus memberikan penegasan kepada kita bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Saudaraku, seharusnya manusia yang dihukum akibat dari dosa manusia itu sendiri. Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, puji nama Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, kita bisa menikmati, memperoleh keselamatan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pagi hari ini ada beberapa catatan yang perlu kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah hanya karena kasih karunia Allah. Allah itu sangat peduli kepada setiap kita. Allah itu sangat mengerti, mengasihi kita. Allah mengasihi manusia. Bukti kasih Allah adalah Ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang kekal, supaya manusia itu memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kemurahan Tuhan, karuniakan Tuhan dalam kehidupan kita, Ia memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Keselamatan adalah milik Tuhan, hanya pemberian kemurahan anugerah Allah semata.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang kedua, manusia diselamatkan oleh iman. Jelas dalam pembacaan kita, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, keselamatan adalah kasih karunia Allah melalui iman kita kepada Kristus. Karya Kristus datang kepada setiap pribadi kita melalui kasih karunia dalam kehidupan kita bersama dengan Kristus. Iman kepada Kristus sangat penting. Penyelamatan kepada manusia melalui iman. Kita percaya bahwa beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk keselamatan kepada manusia itu sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tetapi suatu tindakan yang nyata dari hati setiap kita yang percaya, yang mengasihi kepada Kristus. Iman kepada Yesus adalah sebuah pengakuan dan harus disertai dengan tindakan-tindakan yang taat kepada Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang ketiga yang saya berikan kepada kita, keselamatan bukan hasil usahamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam bacaan kita pada pagi hari ini, saya membacakan buat kita semuanya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bahwa keselamatan bukan hasil manusia itu sendiri, hanya oleh karena kasih karunia Allah kita mendapatkan keselamatan. Kita menikmati anugerah Allah dalam kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan iman kita, saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwa kita merasakan bagaimana Allah bersama dengan kita, bagaimana iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tentu karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah inisiatif Allah sendiri terhadap manusia, supaya manusia itu diselamatkan, supaya manusia itu mendapatkan keselamatan di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang diberkati Tuhan dalam Kristus Yesus, Allah tidak menyelamatkan manusia berdasarkan perbuatan manusia itu sendiri, melainkan anugerah Allah semata-mata dalam penyelamatan Allah, bukan usaha manusia. Sekali lagi, hanya pemberian Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, saya percaya pada hari ini bahwa setiap pribadi kita, bahwa kita memiliki iman yang dikaruniakan Allah dalam kehidupan kita, dan kita harus bertindak di dalam kehidupan kita disertai dengan ketaatan dalam perjalanan kita kepada Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami memiliki iman, mempunyai iman yang kokoh di dalam kehidupan kami. Berkati setiap pribadi kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.